Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di ujung pulau, terdapat sebuah pesantren yang dikenal dengan nama Pesantren Al-Hidayah. Pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai yang dihormati, Kiai Saidi. Setiap hari, ratusan santri datang untuk mempelajari ilmu agama, berharap menjadi manusia yang lebih baik dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meskipun Kiai Saidi terlihat sangat bijaksana dan penuh harisma, ada sesuatu yang gelap tersembunyi di balik wajahnya yang ramah. Kiai Saidi adalah sosok yang selalu didatangi para jamaahnya untuk mendapatkan petuah dan bimbingan. Dengan kebijaksanaannya, dia mampu mempengaruhi hati banyak orang dan membangun reputasi sebagai pemimpin agama yang taat. Namun, di balik segala kebaikan yang terlihat, Kiai Saidi menyimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih. Para santrinya yang terpilih, yang sudah cukup lama belajar dengannya, diberi ajaran yang tak pernah diajarkan kepada orang banyak. Suatu malam, ketika bulan purnama terbit tinggi di langit, Kiai Saidi memanggil beberapa santri seniornya ke ruangan khusus yang terkunci rapat. Mereka adalah santri yang sudah menunjukkan kedekatan khusus dengan sang Kiai. Kiai Saidi memperkenalkan mereka kepada ilmu yang jauh lebih gelap dan berbahaya dibandingkan dengan ilmu agama yang diajarkan di pesantren. Ada hal yang lebih besar di dunia ini, santri-santriku, kata Kiai Saidi dengan suara berat dan misterius. Kalian semua datang ke sini untuk mencari kekayaan dan ketenaran, bukan hanya sekadar ilmu agama. Ilmu agama adalah pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Santri-santri itu mendengarkan dengan seksama, meskipun ada rasa tak nyaman yang mulai merayapi hati mereka. Mereka tahu ada sesuatu yang aneh, namun rasa penasaran yang begitu besar mengalahkan ketakutan yang muncul. Kiai Saidi mulai mengajarkan mereka ritual-ritual yang berhubungan dengan pemujaan terhadap sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dengan ilmu ini, kalian akan bisa menguasai dunia. Kekayaan, kekuatan, dan ketenaran akan ada di tangan kalian. Namun, kalian harus bersedia untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, lanjut Kiai Saidi, dengan tatapan yang tajam. Para santri merasa terpesona, meskipun hati mereka bergemuruh penuh keraguan. Mereka sadar bahwa jalan yang mereka pilih mungkin tidak sepenuhnya benar, tetapi godaan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan terlalu besar. Tanpa disadari, mereka mulai terjerat dalam jaring yang dipasang oleh Kiai Saidi, jaring yang akan membawa mereka pada sebuah pemujaan yang mengerikan. Di malam-malam tertentu, Kiai Saidi membawa mereka ke sebuah ruangan tersembunyi yang tidak pernah dilihat oleh santri lainnya. Di ruangan itu, ada simbol-simbol aneh yang terlukis di dinding, bercahaya samar-samar, seakan memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang jahat dan misterius tengah dipraktikkan. Kiai Saidi mengajarkan mereka bagaimana berkomunikasi dengan kekuatan gelap, dengan iblis yang bersemayam di dunia lain. Namun, meskipun mereka mulai merasa ada yang salah, kebingungan dan ketakutan itu segera dibungkam oleh janji-janji Kiai Saidi. Kekayaan dan ketenaran di depan mata membuat mereka tidak mampu untuk mundur. Mereka merasa sudah terperangkap dalam sebuah janji yang mengikat, sebuah pengorbanan yang tak bisa dibatalkan. Pada saat itu, mereka tak tahu bahwa keputusan mereka untuk mengikuti ajaran Kiai Saidi akan membawa mereka ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan ancaman yang mengerikan. Malam itu, angin bertiup kencang, menyapu daun-daun kering di halaman pesantren. Kiai Saidi mengumpulkan santri-santri pilihan di ruang bawah tanah yang tersembunyi. Ruangan itu lebih gelap daripada malam biasa, dengan cahaya redup dari beberapa lilin yang terpasang di sekeliling ruangan. Di tengah ruangan, ada sebuah altar besar yang dihiasi dengan berbagai simbol dan ukiran yang asing bagi mereka. Di atas altar, ada sebuah patung hitam yang menggambarkan sosok menyeramkan dengan mata merah menyala. Kiai Saidi berdiri dengan tenang di depan altar. Wajahnya tak terbaca. Dia menggenggam sebuah buku tua dengan kulit yang tampak sudah usang. Buku itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang tak bisa dibaca oleh siapapun, kecuali mereka yang telah menerima ajaran rahasia ini. Para santri yang terpilih, malam ini adalah malam yang penuh berkah,
kata Kiai Saidi dengan suara dalam dan penuh misteri. Kalian akan memulai perjalanan yang tak bisa kalian undur lagi. Ini adalah jalan menuju kekuatan sejati. Salah satu santri, Arif, yang paling penasaran dan ambisius di antara mereka, menatap penuh keingintahuan. Ia sudah lama merasa ada yang aneh dalam ajaran Kiai Saidi, tapi godaan untuk mendapatkan kekuatan lebih besar daripada rasa takut yang menyelimuti hatinya. Bersiaplah untuk mengorbankan bagian dari jiwa kalian, lanjut Kiai Saidi. Hanya dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, kalian akan dipilih oleh sang penguasa gelap. Kekuatan itu hanya bisa diberikan dengan darah dan sumpah setia. Para santri mulai saling berpandangan, ada yang merasa ragu, namun ada pula yang sudah terperangkap dalam jaring janji-janji manis tersebut. Mereka mengira, dengan sedikit pengorbanan, mereka akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan. Kiai Saidi lalu membuka buku tua itu dan mulai membaca sebuah mantra dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Mantra itu terdengar asing, seperti sebuah seruan yang berasal dari dunia lain. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, seluruh ruangan menjadi semakin dingin, dan suasana terasa semakin menekan. Lampu-lampu lilin yang semula menyala terang, kini meredup, seakan dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak tampak. Tiba-tiba, dari balik dinding muncul bayangan gelap yang membentuk sosok tinggi besar. Para santri terdiam, terpesona dan ketakutan. Mereka merasa ada sesuatu yang sangat mengerikan sedang hadir di ruangan itu. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya sebuah bayangan hitam yang bergerak dengan langkah perlahan, menuju altar. Ini adalah penguasa yang akan memberikan kalian apa yang kalian cari, kata Kiai Saidi. Suaranya tenang namun ada semacam kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Sekarang, kalian harus berikrar. Setiap santri diminta untuk mengangkat tangan kanan mereka dan menyentuh altar. Begitu tangan mereka menyentuh permukaan altar, sebuah rasa panas yang membakar tubuh mereka menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuh. Rasanya seperti ada kekuatan yang masuk ke dalam diri mereka, menyesakkan dada dan mengalir melalui urat nadi mereka. Sekarang, kalian sudah terikat, ujar Kiai Saidi dengan suara serak. Jangan coba mundur. Ini adalah awal dari segala sesuatu yang baru. Arif merasa dadanya semakin berat. Kekuatan yang mengalir ke tubuhnya terasa aneh, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dan menguasai dirinya. Namun, saat ia melihat Kiai Saidi yang tersenyum lebar, segala ketakutannya perlahan sirna. Janji akan kekayaan dan ketenaran semakin menggoda. Beberapa santri yang lain juga merasa hal yang sama, perasaan campur aduk antara takut dan ingin tahu. Namun, mereka tetap berkomitmen. Malam itu, mereka telah mengikat diri pada kekuatan gelap yang tak bisa lagi mereka lepaskan. Kiai Saidi lalu mengucapkan kata-kata terakhir yang membuat darah mereka mengalir lebih cepat. Darah kalian telah tercemar. Hanya dengan terus memuja, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Dan jangan lupakan, di dunia ini tidak ada yang gratis. Dengan perasaan yang bercampur aduk, mereka pun meninggalkan ruangan itu. Namun, ada perubahan yang mulai terasa. Mereka merasa lebih kuat, lebih berani, tetapi juga ada rasa lain yang semakin menggelayuti hati mereka. Perasaan bahwa mereka telah membuka pintu menuju jurang yang sangat dalam, dan mungkin mereka sudah terlalu jauh untuk bisa kembali. Seiring berjalannya waktu, kekuatan yang mereka peroleh tidak hanya membawa kemakmuran, tetapi juga menarik mereka lebih dalam ke dalam dunia kegelapan yang menakutkan. Namun, mereka tidak bisa kembali. Mereka telah terikat oleh janji yang tak bisa diingkari. Dan di balik itu semua, Kiai Saidi hanya tersenyum, karena ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih akan membawa mereka pada nasib yang jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Beberapa bulan setelah mengikuti ritual pemujaan tersebut, para santri mulai merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidup mereka. Arif, yang sebelumnya seorang santri biasa dengan harapan kecil, mendapati dirinya mendapatkan peluang bisnis yang tak terduga. Dalam waktu singkat, dia berhasil meraup kekayaan yang luar biasa. Rumahnya yang kecil kini berubah menjadi istana megah, dan semua orang di desa mengenalnya sebagai sosok yang sukses. Namun, meskipun segalanya berjalan mulus, ada perubahan yang mencolok dalam dirinya.
Arif merasa dirinya semakin jauh dari rasa kemanusiaan. Ia menjadi keras kepala, egois, dan penuh ambisi. Ia tidak lagi peduli pada orang-orang di sekitarnya, bahkan pada orang tuanya yang sudah tua. Semua yang dilakukannya seakan didorong oleh kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Santri lainnya, seperti Budi dan Rudi, juga merasakan perubahan yang serupa. Budi, yang dulunya seorang santri pendiam, kini menjadi seorang pengusaha muda yang sangat dihormati. Ia mulai mendapatkan perhatian dari tokoh-tokoh besar, bahkan banyak yang berusaha mendekatinya. Sementara Rudi, yang dahulu hanya seorang pemuda yang sering minder, kini memiliki ketenaran sebagai penceramah agama yang diundang ke berbagai tempat. Nama mereka mulai terkenal, dan kekayaan serta pujian datang begitu saja. Namun, seiring dengan peningkatan status dan kekayaan mereka, ada sesuatu yang semakin meresahkan. Mereka mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Mimpi yang seolah nyata, penuh dengan bayangan gelap dan suara-suara yang berbisik di telinga mereka. Suara itu sering berkata dengan suara yang lembut, "Kekuatan ini datang dari kami. Jangan lupa, kalian berhutang nyawa kepada kami." Arif merasa tercekik oleh suara-suara itu. Suatu malam, setelah pertemuan bisnis yang sangat penting, dia kembali ke rumahnya dengan perasaan aneh. Sebuah bayangan hitam melintas di depan matanya, membuat langkahnya terhenti. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Namun, suara itu kembali terdengar, lebih keras daripada sebelumnya. "Bertanggung jawab atas janji yang telah kalian buat, Arif. Jangan pernah mencoba mundur. Kami akan menuntut balasan." Dengan gemetar, Arif mencoba menenangkan dirinya. Namun, suara itu terus mengganggu pikirannya. Dia merasa ada yang salah, tapi kebanggaan akan kekayaan yang didapatkan dan rasa tak terhentikan dari ambisinya membuatnya terus maju. Hari-hari berlalu, dan para santri lainnya juga mulai mengalami hal yang sama. Mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, mengendalikan mereka dari jauh. Ketenaran dan kekayaan yang mereka nikmati semakin terasa kosong. Mereka tidak bisa menghindari perasaan aneh yang semakin menggerogoti mereka, tetapi mereka tidak tahu harus bagaimana. Hanya satu hal yang mereka yakini, mereka tidak bisa berhenti. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu dihadapkan dengan mimpi yang mengerikan, Arif memutuskan untuk pergi menemui Kiai Saidi. Dengan perasaan cemas, ia menuju ruang bawah tanah pesantren, tempat mereka pertama kali berikrar. Begitu sampai di sana, Kiai Saidi sudah menunggunya dengan senyuman lebar di wajahnya. "Kiai," kata Arif dengan suara terbata-bata, "ada sesuatu yang salah. Saya merasa tercekik. Mimpi-mimpi itu, suara itu, semakin mengganggu saya. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan." Kiai Saidi hanya tertawa pelan. "Kalian telah memulai perjalanan ini, Arif. Tidak ada jalan mundur. Apa yang kalian rasakan sekarang adalah bukti bahwa kekuatan itu semakin merasuk ke dalam diri kalian. Itu adalah konsekuensinya. Apakah kita harus terus melakukannya, Kiai? Apakah kita harus terus membayar harga ini?" tanya Arif, suaranya penuh dengan ketakutan. Kiai Saidi mengangkat tangannya, menenangkan Arif. "Kalian tidak punya pilihan. Semakin kalian menunda, semakin besar harga yang harus kalian bayar. Tapi tenang saja, ini semua akan membuahkan hasil yang lebih besar, kekuatan yang lebih besar." Arif merasa bingung dan terperangkap dalam kata-kata Kiai Saidi. Rasa takutnya semakin besar, tetapi rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi jika dia terus maju, semakin membelenggunya. Kiai Saidi menepuk bahu Arif dengan lembut. "Ingat, Arif. Ketika kalian memilih jalan ini, kalian memilih untuk berkuasa di dunia ini. Jangan lupakan bahwa kalian sekarang adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kami akan selalu ada di sini." Saat Arif keluar dari ruangan itu, perasaan cemas dan takut semakin merasuki dirinya. Tapi dia tidak bisa berhenti. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk mundur. Perasaan aneh itu semakin mendalam, dan dia tahu, jika tidak segera melakukan sesuatu, kekuatan yang kini menguasai dirinya mungkin akan menghancurkannya. Namun,
Yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa ia sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Ia telah terperangkap dalam permainan yang dimulai oleh Kiai Saidi, dan sekarang, setiap langkahnya hanya akan membawanya lebih dalam ke dalam dunia kegelapan yang mengerikan. Hari-hari berlalu, dan para santri yang telah terjerat dalam ritual gelap itu mulai merasa semakin jauh dari kenyataan. Kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan yang mereka peroleh tidak lagi memberikan kebahagiaan, justru sebaliknya. Mereka merasakan adanya kehampaan yang menggerogoti hati mereka. Walaupun tubuh mereka tampak makin terhormat dan dihormati, jiwa mereka terasa semakin kosong. Mimpi-mimpi mengerikan semakin sering menghantui mereka. Setiap malam, suara-suara yang tak terlihat itu semakin mendesak mereka untuk terus mengikuti jalan yang telah mereka pilih, meskipun mereka tahu itu adalah jalan menuju kehancuran. Arif, yang kini menjadi salah satu pengusaha sukses, merasa bahwa dirinya sudah kehilangan kendali atas hidupnya. Setiap kali dia mencoba berpikir jernih, bayangan hitam yang mulai muncul di sudut matanya menghantuinya. Dalam setiap langkahnya, ia merasakan adanya kekuatan yang lebih besar yang mengendalikannya. Suara-suara itu menjadi semakin kuat, dan dalam mimpinya, ia melihat sosok hitam yang menyerupai iblis, dengan mata merah yang menyala, berkata, "Kalian akan menjadi milik kami sepenuhnya." Satu persatu, para santri yang dulunya tampak penuh harapan mulai kehilangan kemanusiaannya. Budi, yang kini menjadi seorang penceramah terkenal, merasakan perubahan drastis dalam sikap dan pandangannya. Ia yang dulu rendah hati, kini berubah menjadi pribadi yang angkuh dan penuh kepalsuan. Bahkan ketika dia berbicara tentang agama, ada kekosongan di dalam dirinya, seolah ia tidak lagi meyakini apa yang ia ajarkan. Namun, seperti yang dirasakan oleh Arif, dia merasa terperangkap. Meskipun ada perasaan bersalah yang datang setiap malam, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk terus maju, untuk terus mendapatkan lebih banyak lagi. Sementara itu, Rudi, yang kini memiliki nama besar di kalangan masyarakat, mulai merasakan kehilangan identitasnya. Dia yang dulu sederhana, kini menjadi sosok yang tamak akan pujian. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan-akan hanya untuk menambah popularitasnya, bukan untuk mencari kebenaran. Ia mulai memandang orang lain dengan sebelah mata, merasa dirinya lebih tinggi dari mereka. Kenyataan pahit mulai terungkap saat mereka semua dipertemukan kembali di pesantren oleh Kiai Saidi. Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Ruangan yang dulunya penuh dengan cahaya dan kedamaian kini terasa gelap dan penuh hawa dingin. Kiai Saidi berdiri di depan mereka, wajahnya tak tampak berubah. Namun ada ketegangan yang mengalir dalam rautnya. "Selamat, kalian telah membuktikan bahwa kalian layak mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya," kata Kiai Saidi dengan suara penuh kebanggaan. "Kalian telah menjadi bagian dari kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kalian bayangkan." Namun, di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang semakin terasa menekan hati mereka. Arif merasa bahwa ia telah kehilangan semuanya. Rasa ketenangan yang dulu ia rasakan saat pertama kali memulai perjalanan ini kini tak lagi ada. Semua yang dia miliki terasa hampa, seolah semua itu datang dari sumber yang salah. Kami tak bisa terus seperti ini, Kiai," kata Arif, suara gemetar. "Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Kami sudah terjerat dalam kegelapan ini." Kiai Saidi tersenyum, tetapi senyum itu tidak memberikan kenyamanan. Senyumnya justru terasa penuh tipu daya, seakan-akan dia telah merencanakan semuanya sejak awal. "Kalian telah memilih jalan ini, Arif. Tidak ada jalan keluar. Kalian ingin kekuatan, kalian ingin ketenaran, dan itu sudah diberikan kepada kalian. Tapi kalian lupa satu hal penting," kata Kiai Saidi dengan tenang. "Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalian harus terus membayar harga untuk semua yang kalian terima. Setiap langkah kalian, setiap detik yang kalian nikmati, ada bayaran yang harus dilunasi." Arif merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Rasa takut yang semula tersembunyi kini membuncah. "Bayaran apa, Kiai? Apa yang kami bayar?" Kiai Saidi menatapnya dalam-dalam. "Jiwa kalian.
Kalian sudah menyerahkan jiwa kalian untuk mendapatkan apa yang kalian miliki. Dan sekarang, waktunya untuk mengambilnya kembali. Kalian sudah menjadi bagian dari kami, tak bisa lepas lagi. Suara-suara dalam diri Arif, yang dulu menuntut lebih banyak kekayaan, ketenaran, dan kekuatan, kini berubah menjadi bisikan yang menyeramkan. Tiba-tiba, semua itu terasa sangat mengerikan. Kekayaan yang mereka peroleh, ketenaran yang mereka nikmati, tak lagi memberi kebahagiaan, malah menekan mereka semakin dalam ke dalam kegelapan. Di malam itu juga, Kiai Saidi membawa mereka ke sebuah ruangan tersembunyi di bawah tanah pesantren, tempat yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di ruangan itu, ada sebuah patung hitam yang lebih besar dari yang pernah mereka lihat. Mata patung itu tampak menyala, seolah menatap mereka dengan penuh kebencian. Ini adalah saatnya, kata Kiai Saidi dengan suara berat. Saatnya kalian menggenapi janji kalian. Semua yang kalian cari, semuanya ada di sini, tetapi kalian harus membayar harga yang lebih tinggi. Saat itu, semuanya terasa sangat jelas bagi Arif dan santri lainnya. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka bukan hanya terjebak dalam ritual pemujaan iblis, tetapi mereka juga telah kehilangan jati diri mereka. Tak ada lagi jalan mundur. Tak ada lagi harapan untuk kembali menjadi manusia seperti dulu. Kiai Saidi tersenyum penuh kemenangan. Sekarang, kalian adalah milik kami. Dunia ini bukan milik orang baik, tetapi milik mereka yang berani mengambilnya. Kalian akan terus mengabdi pada kami, karena kalian tak punya pilihan lain. Malam itu, di ruangan gelap yang penuh dengan kekuatan gelap itu, para santri yang telah memilih jalan mereka merasakan bahwa mereka telah menembus batas yang tak bisa dikembalikan. Mereka telah menjadi bagian dari dunia yang sangat berbeda, dunia kegelapan yang menunggu untuk menghisap jiwa mereka selamanya. Dan Kiai Saidi, sang pemimpin, hanya tersenyum. Sebuah senyum yang penuh dengan kemenangan atas jalan yang telah dia bangun, sebuah jalan menuju kegelapan yang tak ada jalan kembali.